Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iCeleb Takdir Sang Kaisang. Kita masih bersama dengan Mbak Popi ya, dan masih kita berusaha untuk menganalisis satu persatu ekspresi dari pasangan yang sedang berbahagia hari ini. Kita coba lihat lagi mungkin ya, suasana di Pura Mangkunegaran seperti apa saat ini. Nah ini dia, Abraham Silaban sudah bersama Bapak Erick Thohir. Dan juga jangan nyampah, itu paling penting ya. Sedang mewawancara Bapak Erick Thohir sepertinya. Ya insya Allah lah, insya nah Allah. Mbak Popi kalau melihat iya dari kemarin dan ini luar biasa Pak Erick Thohir kayaknya paling sibuk ya. Liputannya tadi lah, bagaimana kirapnya, ini luar biasa lah. TV poolnya kan di mana? MNC tentu saja Pak. Iya, itu maksudnya pesannya. Dan koordinasinya tentu saja di bawah bantuan Pak Erick dan juga tim yang bertugas. Kita malam-malam nyari titik kemarin ya kan, ada robotik lah, ada apa, lampu, mudah-mudahan kembali masyarakat merasa dekat walaupun tidak datang. Nah itu yang paling penting. Luar biasa. Pak, tentu kan Kaisang begitu dekat. Kalau saya dengar Pak Erick bilang Kaisang itu sudah lebih kepada keponakan di mata Pak Erick. Pasti sudah ada yang disampaikan, tapi orang juga ingin tahu apa yang disampaikan kepada Mas Kaisang nih. Kira-kira apa yang disampaikan kepada Mas Kaisang ketika kemudian ya sempat gugup, tapi pada akhirnya pede banget dan sampai pada akhirnya sekarang udah oke banget lah. Yang lucu kemarin Mbak Erina waktu di Jogja kan Mas Kaisang naik kereta. Betul. Lalu Mbak Erina nunggu gitu. Lalu saya godain, Mbak Erina, biasa nanti suami pulang malam juga begitu paniknya. Ya enggak, artinya apa? Perkawinan itu semua tiada yang sempurna. Sempurna itu kan rahasia Allah, milik Allah lah ya. Dan tentu bagaimana ketika kita menikah itu harus saling mengisi. Harus tahu kekurangannya masing-masing. Dan kalau berantem, pasti dua-duanya kalah. Ya, dua-duanya salah, tidak bisa nyala. Oh, yang salah kamu, yang benar enggak ada lah. Kalau berantem dua-duanya salah. Tapi biasanya laki-laki yang harus salah selalu, Pak. Loh enggak. Kita sebagai laki-laki apalagi pemimpin. Pemimpin itu harus bijak. Dan harus mengakui kekurangannya. Jangan pemimpin selalu bilang saya yang terbaik, saya yang lebih. Ya, tidak ada pemimpin yang juga bisa semuanya. Apalagi memimpin rumah tangga itu menjadi kunci. Kalau kita bisa memimpin rumah tangga itu salah satu kunci. Kita bisa menjalankan kehidupan keseharian dengan baik. Ya, apalagi anak-anak kita juga masa depan kita harus benar-benar kita jaga. Jangan sampai justru apa masa depan anak kita menjadi beban daripada keluarga, daripada negara, dan ini kita agama apalagi gitu. Nah ini kita coba pindah. Oke, terakhir ini Pak Erick, apa yang ingin disampaikan kepada seluruh warga yang menyaksikan bahkan ikut hadir berdatangan Pak Erick untuk menyaksikan kirap dan menikmati ada jajanan tadi yang secara gratis termasuk pertunjukan seni lokal budaya. Apa yang ingin disampaikan oleh Pak Erick mewakili panitia? Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada media yang sudah meliput, memberitakan informasi yang baik kepada masyarakat yang menjadi bagiannya. Ya, dan tentu tadi ada keluhan karena kekurangan sini, ya, tapi itulah masyarakat kita bagaimana terus mendukung. Ini yang luar biasa di Solo. Yang juga yang terakhir kembali saya berharap tentu para tamu undangan yang hadir juga mohon sabar. Dan ya inilah kita lah sama-sama. Dikala ada kekurangan justru kita saling mendukung. Jangan karena kelebihan saling memuji, pas kekurangan malah saling menyalahkan. Justru di kekurangan itu yang kita harus menyatu gitu. Itu pesan itu pas banget dan relate banget untuk pasangan yang juga berbahagia Pak. Amin. Terima kasih Pak Erick Thohir. Terima kasih Chief. Yang pada akhirnya kita bisa wawancara bersama. Dan demikian yang dapat kami laporkan. Untuk teman-teman di studio, itulah kemeriahan yang bisa disaksikan di sini. Saya Abraham Silaban, kembali kepada Anda teman-teman. Terima kasih Abraham Silaban. Oke, ini kita lihat di backgroundnya ini masih banyak sekali orang-orang ya. Dan ini kayaknya antrian untuk salaman masih belum beres. Masih berlangsung. Tapi kayak saya ngeliat ekspresi Abraham ini bahagia ya. Ikut bahagia. Iya. Kita kalau di sana juga kayak gitu sih ekspresinya. Itu kali ya, kebahagiaan nular itu benar ya. Iya tadi kan energinya positif semuanya, dukungan masyarakat semua. Jadinya yang pembawa acaranya di sana, hostnya juga bahagia. Betul. Jadi nggak cuma ketawa aja yang nular kayak tadi juga. Iya bahagia sekali. Kita tadi tuh sampai bahagia banget ya. Tapi Pak Erick Thohir tadi juga menggambarkan bagaimana kedekatannya ya, hubungannya itu bukan lagi oh ini anaknya siapa, tapi udah nganggap sebagai ponakannya. Jadi artinya terlibat dalam panitiaan, kayak ketua panitia gitu untuk masalah event acara ya gitu kan. Jadi harus dipikirkan semuanya berjalan dengan baik, semuanya dari tampil si A, si B, si C gitu loh. Jadi memang benar-benar beliau tuh seksi repot dari starting awal.
Dan bahkan bukan cuma dengan Kaisang ya, tadi udah bisa bercandain Mbak Erinanya juga. Iya, karena berarti kan hubungan deket ya. Betul. Dan tadi Mbak Erina juga kayak mencemaskan. Jadi ini udah tergambar nih satu sama lain, bener-bener terjalin hubungannya, udah bener-bener bondingnya. Khawatir kayak kemarin pas lagi akad nikah kan, sebelum datang. Saya lihat ekspresi itu lucu banget ya itu bener-bener. Terus kayak nafasnya dari dada. Dan emang feeling ibu kuat ya. Jadi pada saat kemarin lagi gelisah, ibu datang dari belakang. Betul. Terus ngajak ngomong, sekedar nanya aja. Tuh langsung kayak udah lebih tenang. Langsung tenang ya. Terus ditepuk-tepuk kan bahunya. Iya, betul. Tepuk-tepuk, ditepuk-tepuk itu udah langsung. Karena berusaha menghafal, berusaha untuk tenang. Ini kan sesuatu yang sakral kan bagi dirinya. Dan itu serius, itu susah banget tuh pasti. Bagi Mas Kaisang ini luar biasa, bisa langsung sekali tarikan nafas kan. Abis selesai langsung bilang, alhamdulillah, itu benar-benar spontan banget gitu. Kita nggak tahu nih di balik layar latihannya berapa ratus kali mungkin ya. Beliau itu latihannya katanya udah starting dari 6 bulan ya. Ya, jadi sebelum bertemu dengan Mbak Erina udah latihan. Ini lucu banget ya bisa dapat soulmate-nya di sini. Tapi biasanya memang kalau cowok juga kalau panik tuh lebih terlihat nggak sih Mbak? Pada saat ijab kabul kayak tegang gitu ya. Karena kan dia doang yang bersuara, soalnya yang cewek kan cuma diem aja. Ayo bisa, ayo bisa, bantu gitu. doa. Bantu gitu doa ya. Tapi juga. terlihat nggak pernah kita ngelihat Mas Kaisang dengan ekspresi yang pada saat kemarin itu seperti itu ya. Nggak pernah. Betul. Karena santai banget kan. Kayak sekarang nih, dia bisa bercanda, bisa ngobrol-ngobrol. Kayaknya senang ya, karena biasanya kan mungkin sendiri gitu kan. Keluarganya kan udah pada nikah gitu kan, kakak adiknya ini pasti kan dia pasti jahilin sama apa namanya? Ponakan-ponakannya. Nah sekarang nih dikit-dikit abis salaman jeda langsung ngobrol. Jeda langsung ngobrol gitu loh. Atau jadi minimal tatap-tatapan ya. Iya, terlihat sekali kebahagiaannya di sini. Mbak Popi, kalau misalnya kita lihat dari sisi keluarga Mbak Erina, terutama sang ibu. Kalau Mbak Popi lihat dari kemarin tuh gesturnya, terus juga ekspresinya yang bisa disimpulkan seperti apa? Ikhlas, bahagia ya. Karena mungkin ngejaga anak gadis kan nggak gampang. Betul. Gitu kan. Abis itu suami juga sudah berpulang. Jadi kayak single fighter ya? Sebagai single parents, kemudian jodohnya dapat yang terbaik gitu kan. Dilamar dengan cara seperti ini. Diangkat maksudnya ya dengan jadi anak dari keluarga yang utuh, itu pasti bahagia sekali. Doa-doanya tuh pasti luar biasa. Ini kalau kita lihat nih juga antrian untuk bersalaman ya. Ini tamu undangan juga, sih. Itu nanti salamannya benar-benar masuk ke dalam. Ya ini masih bagian dari undangan. Masih bagian dari tamu yang undangan. Yang kurang lebih tadi kalau Abraham bilang 2000 ya? Sekitar 2000. Sekitar 2000 tamu undangan. Rasanya kita kayak ngelihat pernikahannya di Inggris gitu nggak sih? Royal wedding ya. Wedding emang Iya, gitu. betul sekali. Kayak princess sama prince ya. Kalau tadi ibunya Erina, kalau kakaknya, kakak laki-laki yang mewakili ayahnya seperti apa Mbak Popi melihat? Kakak laki-lakinya aku ngelihatnya tenang. Artinya ia tidak terlalu banyak bicara ya. Mungkin kepribadiannya ya kayak gitu ya. Tenang dan bisa menempatkan dirinya, perannya sebagai ayah. Pengganti wali ya, jadi wali. Jadi kayak yang, kan biasanya di usianya itu kan pasti ada tersenyum-senyum kayak Kaisang nih masih ketawa-ketawa gitu kan. Ini enggak, dia berusaha banget untuk berperan sebagai ayah, berperan sebagai wali gitu loh. Nah itu sakral banget, itu berat banget tanggung jawabnya. Apalagi kakak pertama laki-laki yang harus bertanggung jawab terhadap adik-adik perempuannya. Soalnya kan 3. Ada 3 ya? Iya. Adik 3 ya, adik perempuannya Mbak Erina, Mbak Nadia dan satu lagi adiknya ya. Ada adiknya kalau nggak salah ya. Nah itu tanggung jawab yang berat banget. Makanya lebih banyak terlihat diam, tenang ya, tenang. Tapi pada saat akad nikah, ijab kabul kan setelah mewalikan, itu kan Mas Alen itu juga nangis. Tuh. Kalau tangisan seorang kakak laki-laki itu lebih ke apa sih Mbak kalau di? Oh itu berat banget. Nah, kalau tangisan laki-laki, kakak laki-laki karena jaga adik ini kan, anak laki-laki ini luar biasa, satu-satunya lagi. Terus berhasil dinikahkan gitu kan, itu pasti lega ya. Mungkin terharu lebih tepatnya. Kemarin mungkin aku nggak ngeliat air matanya sih, kalau air matanya di pojok sini kelihatan terharu. Sebelum Mbak, kita ini kita sudah harus tersambung dengan yang ada di lokasi, sudah ada Fazila. Betul. Ya. Informasinya Fazila sudah bersama dengan salah satu tamu undangan, Menteri juga ya, Menteri PUPR Pak Basuki Hadi Mulyono. Ya, Zila. Zila. Ya, silakan Zila. Silakan Zila. Halo
Stephanie. Saat ini masih dalam acara tasyakuran Kaisang dan Erina, di mana tamu juga masih terus berdatangan semangat untuk memberikan ucapan selamat kepada Kaisang dan juga Erina. Dan saya sudah bersama dengan Menteri PUPR Pak Basuki Hadi Mulyono. Halo Pak, apa kabar? Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang. Pak Bas itu kan terkenal dengan kesibukannya Pak kalau lagi ada acara. Sekarang kalau misalnya di acaranya Kaisang dan Erina, apa nih, seksi sibuk apa nih Pak Bas? Seperti biasa karena saya menangani prasarana dan sarana, seperti di KTT G20, kemudian di persiapan ASEAN Summit, saya pasti menyiapkan sedikit prasarananya. Untuk Mas Kaisang ini, saya tidak terlalu banyak, tapi saya memang sebelumnya kita punya program untuk sedikit merenovasi Pura Mangkunegaran ini, karena memang sudah lama. Dulu tahun 2016 kami juga sudah masuk, ini dilanjutkan juga. Kebetulan pas mau ada hajatan ini, termasuk juga untuk perapian jalan di Ngarsopuro dan Gatot Subroto. Tapi tidak hanya itu di Surakarta ini, karena kami juga menyiapkan untuk Balikambang. Jadi ini satu coincidence karena programnya memang pas kita lakukan pada tahun ini. Nah, setelah itu saya nggak ada kegiatan lain, kemudian Mas Kaisang datang ke kantor saya, ya, untuk minta saya sebagai saksi ya Pak ya? Saksinya. Nah, itu minta langsung tuh Mas Kaisangnya? Oh iya, ya. Pada saat 3 minggu sebelumnya, Mas Kaisang datang, minta saya nggak basa-basi, langsung nembak aja. Oh Basuki, saya minta Basuki jadi saksi saya. Saya bilang apa alasannya kok milih saya? Yang nggak tahu, pokoknya Pak Basuki yang selalu bekerja tiap hari, ya saya pilih aja itu. Saya tanya lagi, sudah bilang sama Bapak belum? Belum, cuman Bapak bilang saya harus ketemu dulu. Oke, dan saya sejak itu saya nggak ngomong-ngomong lagi. Baru kemarin pada saat meninjau Cianjur, kan kebetulan ada kesempatan ngobrol, saya bilang Pak, apa benar saya jadi saksinya Mas Kaisang? Beliau bilang ya udah kalau yang sudah minta Mas Kaisang, ya saya sekarang. Tapi tadi kalau kita lihat kemarin pas akad nikah Mas Kaisang tuh sempat tegang. Pak Basuki juga ngeliat kan mukanya Mas Kaisang tegang. Itu gimana tuh Pak pas di meja akad nikah? Ya kalau menurut saya karena walinya juga waktu mau ngomong kan agak ada jeda waktu. Nah, mungkin di situ ketegangan mulai. Karena orang sudah mulai nunggu, gitu kan. Biasanya kan dengan kalimat syahadat dulu, ini kok diem dulu, ada mungkin 10 detik jeda, di situ mulai tegang. Tapi alhamdulillah ijab kabulnya lancar gitu ya Mas Kaisang, langsung alhamdulillah. Ya, sah. Doanya dong buat Mas Kaisang apa Basuki? Saya kira mudah-mudahan Mas Kaisang selalu dalam ridho Allah. Ini seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai Ma'ruf Amin, ini adalah ibadah. Dan semoga keluarga Mas Kaisang menjadi keluarga yang baik. Baik untuk keluarganya, baik untuk masyarakat, dan baik untuk kedua orang tuanya. Amin. Berarti sekarang Bapak udah nggak bawa kamera lagi ya? Biasanya Pak Basuki bawa kamera kemana-mana nih. Nah ini saya kira peristiwa event yang kelewat ini. Karena sejak kemarin di Jogja, siang ini dan nanti malam pasti banyak event-event yang bagus lewat, saya nggak bisa punya dokumentasi. Okay? Tapi ngikutin terus sampai malam nanti ya Pak? Saya kira ya ditugasin untuk ikut mengayu bahagia Mas Kaisang. Siap, terima kasih banyak Pak Basuki atas kesempatannya untuk berbicara kita. Silakan melanjutkan acara, mungkin makan-makan yang belum dicicipi gitu Pak. Terima kasih semuanya, makasih. Mohon doanya untuk Mas Kaisang. Ya, terima kasih Pak Basuki. Ya itu dia tadi Stephanie, pernyataan dari Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR. Memang lucu sekali kalau kita melihat biasanya Pak Basuki ini super sibuk begitu ya di acara, namun kali ini ia tidak memegang kameranya dan fokus untuk mengurus acara pernikahan dan bahkan jadi saksi di pernikahan Kaisang Erina. Stephanie. Terima kasih Zila untuk laporannya, dan seperti yang Mbak Popi bilang tadi, kita kembali melihat ya keceriaan dari hostnya pun juga menular ya, kayak bahagia banget ya Zila ya. Tapi menariknya tadi pas lagi ngobrol, Mas Kaisang itu memilih beliau karena beliau itu suka bekerja. Dengar gak sih? Jadi meminta menjadi wali itu karena nggak tahu, saya pengen milih Bapak aja karena Bapak suka bekerja.
Jadi memang dalam kepribadiannya si Mas Kaisang ini udah terbiasa ngeliat ayahnya yang kerja keras ya. Kerja keras, kemudian ibunya. Jadi tanpa sadar memilih orang-orang terdekatnya itu yang berada dalam momen-momen hidupnya itu yang bekerja. Gitu loh. Dan yang menarik juga tadi Pak Bas bilang nggak pakai basa-basi, langsung to the point ya. Seperti itu ya orangnya Mas Kaisang ya. Jadi emang bukan seperti itu kan Pak Jokowi juga gitu kan. To the point langsung ya. To the point, tegas tapi lembut gitu kan. Emang seperti itu. Jadi kerja keras ya, ini tergambar lah dengan anaknya. Tapi bener ya kalau memang ini rasa cinta yang besar ini menularkan untuk banyak orang, terutama ini kan disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kita bisa lihat antusiasme masyarakat yang tidak datang ke sana pun juga ikut berbahagia. Saya jamin ini yang ngikutin tuh hampir seluruh masyarakat Indonesia nih, pengen tahu update-annya seperti apa gitu. Betul sekali. Nah ini masih terus cukup panjang ya antriannya. Satu persatu tetap disalami dengan penuh senyum ya oleh tapi dia tadi sempat break nggak sih makan gitu nggak ya? Cuman saat ganti baju ya? Saat ganti baju aja sih. Ganti baju sih. Wah luar biasa. Stamina-nya benar-benar harus fit banget. Dan kayaknya pun tuh ganti baju, touch up makeup lagi segala macam. Waktunya sangat sempit sekali ya. Bener. Dan ini masih berlangsung sampai nanti malam teman-teman. Kita aja yang ada di sana berasa ya, berasa ada di sana. Kita sih tadi belum melihat mereka istirahat ya. Iya, makanya aku tadi langsung, ini luar biasa nih. Bahkan mereka duduk aja enggak ya. Iya. Berdiri terus. Tapi semuanya kalau bisa dilihat juga. nih Mbak Popi, ini kalau dari penglihatan aku gitu, energinya itu semuanya sama dari kedua belah pihak keluarga inti. Jadi mungkin itu yang mensupport untuk mereka juga jadi stabil semuanya. Iya, makanya kan memohon izin restu kan, starting dari awal memohon izin restu agar dapat doa, mana pada saat doa semuanya dilancarkan gitu loh. Maka kalau nikah kalau nggak direstui dampaknya luar biasa. Nah itu. Ini contoh bagaimana budaya, perpaduan budaya, restu orang tua, doa, ini semuanya ada di sini ya. Dan cinta dan kasih sayang. Lihat tuh. Oke, Mbak Popi ini sebelum kita mengakhiri segmen ini, ada yang mau disampaikan dari kesimpulan yang Mbak Popi amati dari rangkaian acara Kaisang dan juga Erina, silakan Mbak. Secara psikologis saya melihat mereka ini adalah pasangan yang bisa dicontoh ya buat semuanya nih ya, terutama yang kaum muda pada saat nanti mau menikah, memilih pasangan yang tepat itu Anda harus melihat dari latar belakang keluarganya, dalam hal ini bagaimana didikannya sehingga bisa matching, bisa klop gitu. Kemudian juga jangan melihat pasangan tuh karena kekayaannya semata, tapi kecantikannya, tapi bagaimana pada saat menjalani kehidupan ke depan tuh bisa saling ngisi. Dan bagaimana soulmate itu bisa didapetin dengan doa-doa khusus. Karena kalau memang kamu tidak berjodoh itu pasti izin Tuhan. Nah, jadi nggak bisa dipaksakan. Pada saat itu tepat waktunya, kamu dapatin yang tepat gitu. Moga-moga ini juga akan memberikan contoh juga budaya-budaya tetap jangan ditinggalkan. Karena seheboh apapun pernikahan-pernikahan yang sekarang terjadi, jangan lupakan budaya lah, itu yang penting. Budaya dan menghormati orang tua. Keren sekali. Terima kasih Mbak Popi. Mbak Popi, terima kasih banyak buat waktunya. Sama-sama, seneng banget deh bisa bergabung dengan energi-energi positif. Walaupun udah dari jam berapa tadi? Jam 6 ya? Dari jam 6. Dari jam 4 subuh lagi. Jam 4 subuh bangunnya ya. Oke Mbak Popi, sehat selalu Mbak Popi. Amin. Terima kasih banyak. Salam hormat buat suami. Iya, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Baik, dan kita ini akan melanjut ke segmen berikut. Tapi tenang, kita masih sampai nanti malam. Nah, kita ada performance dulu dong. Ya dong. Tapi saya juga mau pamit karena setelah ini mau nyusul pram ke Solo. Hati-hati saat flight ya, Steph. Setelah ini enggak sih. Ini kita kan lagi banyak halunya Mbak Popi. Halu pengen punya pernikahan kayak gitu. Halu minggu. Pengen punya jodoh kayak gitu, halu aja semua. Setelah ini kita akan akan digantikan rekan saya Anissa Dasuki untuk menemani lagi Ojib dan juga Vega. Steph, thank you so much juga ya. Terima kasih.